Yesus memberkati. Apa kabar nih adik-adik semua? Semoga sehat-sehat ya. Nah, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak ajak adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu 2, 3. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat anak Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima anak Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Enam anak Tuhan pergi sekolah minggu. Enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tujuh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Delapan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sembilan anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Sepuluh anak Tuhan pergi sekolah minggu. Sepuluh sembilan delapan tujuh enam lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Ayo teman-teman kita ke sekolah minggu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali beribadah di rumah kami masing-masing. Biar kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan pada hari ini boleh kami dengar dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau Tuhan yang memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami hanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, he's always there for me. Yeah. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend, he's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend, he's always there for me. He's always there for me. He's always there for me. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, kakak harap semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Nah, adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur Tuhan, berterima kasih untuk berkat-Mu, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu hari ini yang akan kembali beribadah, kembali mendengarkan firman-Mu.
Kiranya berkati kami, berikanlah kami kepintaran, berikanlah kami supaya kami dapat memahami dan mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kita buka Alkitab kita. Pembacaan kita hari ini dari kitab Imamat. Kitab Imamat ayat pasal 8 ayat 1 sampai 10. Imamat 8 ayat 1 sampai 10. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi." Imamat 8 ayat 3. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintah Tuhan kepadanya, lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Imamat pasal 8 ayat 5. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuknya di dalam tutup dada itu ulim dan tumit. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Nah, adik-adik, sebelum kita masuk dalam cerita Alkitab, kakak mau tanya, kira-kira di sini adik-adik pernah nggak mendengarkan seseorang yang lagi berbicara? Contohnya aja, misalnya kalau mendengarkan orang tua kita itu sedang berbicara, atau mendengarkan guru, mendengarkan teman, dan mendengarkan kakak-kakak lainnya. Ya, pasti semuanya pernah mendengarkan kan? Ya, nah, terus kira-kira adik-adik serius nggak mendengarkannya? Iya, atau malah adik-adik sambil asik bermain ketika orang lain sedang berbicara dengan kita. Ya, kakak yakin adik-adik IMPA semua pasti adik-adik yang baik, dan adik-adik pastinya bisa mendengarkan dengan seksama. Nah, maksudnya sesama itu apa, Kak? Maksudnya seksama itu ketika kita tidak melakukan hal lain selain mendengarkan. Jadi ketika seseorang sedang berbicara kepada kita, kita hanya fokus mendengarkan orang tersebut, tidak sambil melakukan hal lain. Misalnya saja kita sambil main HP kah, atau sedang menulis, atau sedang ngapain lah. Pokoknya kita tidak melakukan hal lain selain hanya mendengarkan orang tersebut. Nah,
Adik-adik tahu nggak mengapa penting untuk seseorang itu mendengarkan dengan seksama, dengan baik, atau dengan benar? Iya, yaitu agar kita dapat memahami, kita dapat mengerti maksud dari apa yang sedang dibicarakan. Nah, kira-kira kita bisa nggak mendengarkan dengan benar tapi sambil melakukan hal lain? Tentu saja tidak bisa ya adik-adik. Contohnya gini, ketika mama menyuruh adik-adik, ya kan? Contohnya menyuruh adik-adik untuk membelikan sesuatu di warung. Nah, contohnya aja gini, mama bilang, tolong dulu belikan mama garam ya, dan belikan juga mama bawang merah 1/2 kilo. Nah, memang adik-adik mendengarkan, tapi sambil apa? Sambil bermain HP. Nah, langsung adik-adik bilang, iya ma, aku pergi dulu ya. Nah, langsung pergi adik-adik. Terus apa yang terjadi? Ketika sampai di warung, kemungkinan adik-adik akan lupa barang apa yang mau dibeli. Nah, tadi mama nyuruh apa ya? Beli garam. Terus beli apa ya? Beli bawang merah atau bawang putih? Nah, pasti seperti itu. Karena apa itu terjadi? Karena adik-adik tadi tidak fokus mendengarkan apa yang diperintahkan oleh mama tadi. Tidak mendengarkan dengan seksama. Nah, itu dia. Terus misalnya juga contoh lain ketika di sekolah. Setelah pulang sekolah kan biasanya guru memberikan tugas atau PR. Nah, guru di sekolah itu sudah memberitahu kepada adik-adik semua bahwa PR kita itu misalnya di halaman 11 yang dikerjakan itu bagian A, B, dan C. Nah, tapi saat itu adik-adik tidak fokus mendengarkan gurunya. Memang mendengarkan, tapi mungkin sambil berbicara dengan teman sebangkunya. Nah, itu juga bisa mengakibatkan kalau adik-adik nanti sampai di rumah lupa yang mana PR yang mau dikerjakan ya. Nah, itu dia. Jadi inilah gunanya kita harus mendengarkan dengan seksama, yaitu mendengarkan tanpa melakukan hal lain. Kita hanya fokus mendengarkan. Itu dia. Nah, hari ini kita akan belajar dari kitab Imamat. Ayo, siapa di sini yang sudah pernah mendengar kisah ini sebelumnya? Nah, dalam pembacaan Alkitab hari ini, Musa diperintahkan oleh Allah untuk menguduskan Harun dan anak-anaknya agar dapat memenuhi tugas sebagai seorang imam. Nah, Musa melakukan semua yang diperintahkan oleh Tuhan secara benar. Ya. Nah, adik-adik juga di sini harus tahu kalau mau melaksanakan tugas dengan benar seperti Musa, maka jangan bermain-main saat mendengarkan perintah Tuhan. Bagaimana caranya mendengarkan perintah Tuhan, Kak? Ya, caranya dengan belajar dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, perintah guru, perintah kakak layan dengan benar juga. Nah, itu apabila adik-adik sudah dengar-dengaran terhadap perintah orang tua, perintah guru, perintah kakak layan, nah itu artinya adik-adik juga sudah mendengarkan perintah Tuhan. Iya. Nah, kita juga
harus fokus mendengarkan. Kita juga harus fokus mendengarkan, karena kalau kita salah, maka apa yang kita sampaikan juga akan salah kepada orang lain. Contohnya gini, misalnya ya, ketika ibu guru meminta tolong kepada adik-adik, misalnya gini, tolong dulu sampaikan pesan ke teman kamu di kelas bahwa kita akan mengadakan ulangan harian hari Kamis mendatang. Nah, tetapi adik-adik itu tidak fokus terhadap apa yang sudah diperintahkan sama gurunya tadi. Nah, sesampainya di kelas, adik-adik menyampaikan kepada teman-temannya bahwa kita akan mengadakan ulangan harian itu pada hari Sabtu mendatang. Iya. Nah, itu akan mengakibatkan kesalahpahaman ya adik-adik, karena kita tadi itu tidak mendengarkan apa yang dibicarakan oleh guru dengan benar. Kita langsung ketika guru berbicara, kita langsung pergi, tidak memastikan dulu apakah yang dibicarakan sama gurunya, atau maksudnya gini, kita tidak mengerti, kita tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi kita langsung pergi dan menyampaikan hal yang salah kepada teman-teman kita. Nah, jadi adik-adik, kita juga perlu tahu, sekali lagi kakak sampaikan, kita juga harus perlu memahami, mengerti setiap perintah ataupun perkataan yang disampaikan, agar tahu betapa pentingnya pesan tersebut untuk dilakukan. Amin. Nah, saat ini kita akan memberikan persembahan ya adik-adik. Uangnya dilipat rapi-rapi sambil kita menyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. 2, 3. Adik, kita telah selesai mengumpulkan persembahan. Kita akan mendoakan persembahan kita dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa ya adik-adik. Angkat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami telah selesai beribadah minggu pada hari ini. Kiranya Tuhan yang selalu menyertai kami 1 minggu ke depan, supaya kami tetap selalu sehat dan dapat kembali beribadah. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya kami dapat memahami, mengerti setiap firman yang kami dengarkan tadi. Jadikanlah kami anak-anak yang dengar-dengaran akan perintah Tuhan, yaitu yang diwakili oleh perintah orang tua, perintah guru, dan perintah kakak layan kami. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya berkati persembahan yang telah kami berikan ya Tuhan,
Semoga kiranya dapat berkenan demi kemuliaan Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Tuhanlah juga yang memberikan mereka kesehatan, memberkati setiap pekerjaan dan usaha-usaha mereka, agar mereka dapat merawat dan membimbing kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk pandemi yang saat ini masih terus terjadi. Kiranya Tuhan, kami mohon berikanlah mukjizat-Mu ya Tuhan. Semoga kiranya pandemi ini dapat segera berakhir, dapat segera hilang, agar semua aktivitas pekerjaan kami dapat kembali terlaksana seperti biasanya. Bapa yang Maha Baik, dan hapuskanlah setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan inilah doa yang kami sampaikan. Kiranya Tuhan bantulah kami dalam menjalani setiap aktivitas kami sepanjang satu hari ke depan. Tuhan, sempurnakanlah kiranya doa kami ini seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.